Para pemirsa Muncar TV, Soimin dan Soimat, rahimakumullah. Kita sama-sama mengetahui, umat Islam semua mengetahui bahwasanya Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Tentu fadilah-fadilah yang terkandung di dalam Al-Quran sangatlah luas, sangatlah banyak. Untuk itu para pemirsa Muncar TV, Soimin, Soimat yang dimuliakan oleh Allah, agar anak-anak kita arahkan agar pandai membaca Al-Quran. Ketika seseorang membaca Al-Quran, kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah." Barang siapa yang membaca satu huruf di dalam kitab Allah, yaitu Al-Quran, maka ia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah bi asyri amthaliha, yaitu dengan 10 lipat ganda. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Bukan aku, kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca alif lam mim itu dicatat dengan satu huruf, tapi membaca Al-Quran alif lam mim, alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Berarti ketika umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran alif lam mim, maka dia mendapatkan 30 fadilah, 30 hasanah. Man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, falahu hasanatun, maka dia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala balasan, yaitu satu hasanat, satu huruf. Wal hasanatu mudha'afun, dan satu hasanat itu, satu kebaikan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bi athri amthaliha, dengan 10 balasan. Apalagi ketika kita membaca Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan, bulan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat baginda Rasulullah membaca Al-Quran satu kali di luar bulan suci Ramadan, dia dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu huruf dengan 10 balasan. Apalagi ketika membaca Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan. Para pemirsa Muncar TV, para Soimin, Soimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika seseorang mendapatkan surat dari presiden, maka surat itu akan dibaca, dibuka amplop pelan-pelan. Setelah dibaca dengan hati-hati, surat dari presiden, surat dari gubernur, surat dari bupati, dan pejabat-pejabat lainnya. Ketika mendapatkan surat, dibuka dengan pelan-pelan, dengan hati-hati. Setelah dibaca, ditutup dengan pelan-pelan, dengan hati-hati. Setelah ditutup, dia taruh di tempat yang paling istimewa. Dikarenakan para pemirsa, surat ini dianggap istimewa dari orang yang istimewa. Bagaimana ketika seseorang, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Soimin, Soimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan surat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibaca kalamullah, kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa tidak lebih dari seorang presiden? Apakah tidak lebih dari seorang gubernur dan pejabat-pejabat yang lainnya? Para pemirsa Muncar TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
termaktub di dalam kitab Taurat. Ketika Nabi Musa mengatakan menemukan, membaca di dalam Taurat, apakah engkau tidak malu ketika engkau mendapatkan bacaan kalamullah, bacaan kalimat-kalimat Allah, dan engkau tidak memperhatikan dengan kalimat itu? Apakah engkau tidak malu? Untuk itu para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, gunakan dengan sebaik-baiknya. Al-Quran adalah mukjizat yang paling luar biasa. Gunakan Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Kita amalkan Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Karena Al-Quran kata Allah, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran memberikan petunjuk yang lurus. Kalau kita mengikuti Al-Quran para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, amaliyah-amaliyah kita, perbuatan kita sehari-hari mengikuti aturan Al-Quran, Masya Allah, kita akan selalu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan selalu mendapatkan pertolongannya, karena kita mengindahkan kalamullah, mengindahkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Muncar TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak kita ketika selalu membaca di HP-nya, membaca koran, membaca komik, dan membaca yang lainnya, yang tentunya fadilahnya tidak seberapa dibandingkan dengan Al-Quran. Jangan biarkan anak-anak kita para pemirsa Muncar TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak kita sampai menjadi orang yang bodoh, tidak mengetahui Al-Quran, tidak bisa membaca Al-Quran. Wal'iyadzubillah, mereka hanya bisa membaca ayat-ayat selain Al-Quran. Mereka bisa membaca tulisan-tulisan selain Al-Quran, dan ini akan menjadi bumerang bagi kita sendiri. Bagaimana pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baginda Rasulullah menganjurkan, ketika seseorang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di alam barzah, maka yang paling baik adalah anak-anaknya membacakan Al-Quran. Lakinu mautakum bisurati Yasin. Ada yang mengatakan bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lakinu mautakum, bacalah orang-orang matimu itu dengan membaca surat Yasin, dengan membaca kalimat tauhid la ilaha illallah, dan seterusnya. Untuk itu para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tidak menjadi orang yang sengsara kelak di dalam akhir, karena tumpuan kita hidup adalah anak-anak kita ketika kita nanti berada di alam barzah. Baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda di dalam hadisnya, idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min thalathin. Ketika anak Adam dipanggil oleh Allah, ruhnya menghadap ke hadirat Allah, maka semua amalnya terputus. Semua amalnya terputus. Amal zakatnya, amal sholatnya, amal ketika berbuat baik, terputus semua. Illa min thalathin, 3 hal yang tidak akan terputus. Walaupun orang itu telah menghadap kepada Allah, berada di alam barzah, di alam kubur, tidak akan terputus. Shadaqatin jariyatin. Yang pertama shadaqah jariyah. Yang kedua au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga au waladin sholihin yad'ula, yaitu anak soleh yang selalu mendoakan kepada orang tuanya. Ketika anak kita para pemirsa Muncar TV, so'imin so'imat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pandai membaca Al-Quran, kita tidak akan sengsara hidup di alam barzah, karena selalu didoakan anak kita dengan pembacaan
Al-Quranul Karim, hati akan menjadi tentram, jiwa di alam barzah kita akan menjadi tentram karena melihat, mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah yang diperuntukkan kepada ruh-ruh kita di alam kubur. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang senang membaca Al-Quran, bagi orang yang senang menghormati orang yang membaca Al-Quran, maka dia akan diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an pernah mendengarkan sami'tu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, aku telah mendengarkan sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kejelasan bagi orang yang senang membaca Al-Quran, bagi orang yang menghargai orang yang membaca Al-Quran. Kata beliau, kata baginda Rasulullah, man kana yarju liqa Allah falyukrim ahlallah. Barang siapa yang mengharapkan berjumpa dengan Allah, maka hendaklah ia menghormati ahli-ahli Allah. Ahlun di sini kalau dalam bahasa Arab adalah diartikan adalah keluarga. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, falyukrim ahlallah, maka hendaklah ia menghormati keluarga-keluarga Allah. Sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, halillahi azza wa jalla ahlun. Wahai baginda Rasulullah, apakah Allah mempunyai ahlun? Apakah Allah mempunyai keluarga? Jawabnya baginda Rasulullah, na'am. Ahlullah fid dunya alladzina yaqra'una al-Qur'an. Yaitu keluarga Allah di dalam dunia adalah ahli-ahli Allah di dalam dunia adalah orang yang senang membaca Al-Quran, orang yang kontinu membaca Al-Quran. Faman akramahum faqad akramahullah wa a'tahul jannah. Barang siapa yang menghormati, yang memuliakan orang yang istiqomah membaca Al-Quran, maka Allah akan memuliakan kepada orang itu dan akan memberikan ketenangan, ketentraman kelak di dalam surga. Sebaliknya, waman ahanahum faqad ahanallah. Barang siapa orang yang menghina orang yang membaca Al-Quran, orang yang enggan menghormati orang yang istiqomah, konsekuen, kontinu membaca Al-Quran, orang itu enggan menghormati orang yang membaca Al-Quran, faqad ahanallah, maka Allah akan menghinakan ia. Wa adkhalahun nar, dan akan memasukkan orang yang tidak menghargai orang yang membaca Al-Quran akan dimasukkan ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Para pemirsa Muncar TV, so'imin so'imat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempatan bagi kita yang masih dianugerah nikmat oleh Allah berupa nyawa, berupa kesehatan yang sangat luar biasa di dalam bulan suci Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Hendaklah kita membaca Al-Quran. Tidak bisa kita membaca Al-Quran, hendaklah kita menyuruh kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita untuk membaca Al-Quran. Tidak bisa istiqomah kita membaca Al-Quran karena sibuk dengan pekerjaan. Hendaklah kita selalu mendengarkan orang yang membaca Al-Quran. Baik di bulan suci Ramadan dengan tadarrusnya, kita mendengarkan orang yang istiqomah membaca Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang termaktub di dalam ayat suci Al-Quran,
sangat luar biasa. Gunung, lautan tidak dapat menanggung. Bergetar bumi ini dikarenakan besarnya fadilah dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang termaktub di dalam ayat suci Al-Quran. Apalagi ayat-ayat yang lain, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sarankan kepada anak-anak kita selalu istiqomah membacakan Al-Quran, dan jangan sampai satu hari itu di dalam rumah kita tidak terdengar bacaan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah syifa. Al-Quran adalah obat. Obat zahir, obat batin. Ketika orang yang membaca Al-Quran dibaca dengan konsekuen, dibaca dengan istiqamah. Para pemirsa Muncar TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam bulan suci Ramadan ini marilah kita petik fadilah ketika kita membaca Al-Quran. Marilah kita ambil hikmah yang terkandung di dalam ayat suci Al-Quran. Bukan hanya kita sekedar membaca, bukan hanya kita sekedar mendengarkan, tapi kita amalkan hal-hal yang terkandung di dalam ayat suci Al-Quran. Kalau kita punya sepeda motor, kita punya mobil, di mobil ada buku panduan. Bagaimana cara menservis motor kita, berapa bulan yang harus diservis, berapa meter jauhnya, berapa kilometer jauhnya, tercantum di dalam buku-buku panduan. Apabila manusia, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti panduan Al-Quran, maka manusia akan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya di dunia tapi di dalam akhirat. Para pemirsa Muncar TV, Soaimin Soaimat rahimakumullah. Untuk itu para pemirsa, marilah di dalam bulan yang penuh dengan maghfirah, di bulan yang semua doa akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyaklah kita membaca Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita sekalian beserta keluarga kita selalu diberi rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan suatu hal yang sangat banyak fadilah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.